memungkinkan pendidikan anak dalam keluarga, laksanakan atas secara tercipta, kasih sayang yang murni, rasa cinta kasih sayang orang tua terhadap anaknya, tapi hubungan orang tua yang tidak serasi, banyak perselisihan dan percekcokan akan membawa anak pada pertumbuhan pribadi dan tidak dibentuk karena anak tidak mendapat suasana yang baik untuk berkembang, selalu terganggu oleh suasana orang tuanya. Dan banyak lagi faktor-faktor berlangsung dalam keluarga yang mempengaruhi pembinaan pribadi anak. Sikap orang tua kepada anak, bantu anak bersikap baik kepadanya. Sikap anak kepada orang tua sangat dipengaruhi oleh orang tua kepada mereka. Jika orang tua sayang pada anak-anak, mereka tentu akan membalas dengan kebaikan yang sama. Tidak mungkin anak-anak bersikap baik pada orang tua jika mereka diperlakukan sederhana. Oleh karena itu, ketika orang tua bersikap baik pada anak-anaknya, sesungguhnya orang tua turut didik dan membantu anak-anaknya menjadi anak yang baik pula. Dan tidak memaksakan anak di batas kemampuannya. Orang tua perlu memahami psikologi perkembangan agar anak-anak dapat menjalankan kehidupannya sesuai dengan fase-fase perkembangannya. Tidak bila orang tua memaksakan kehendaknya, seperti agar anak selalu ranking 1 di kelasnya, sementara kemampuannya di sekolah begitu. Tidak memaksa anak-anak saat besar, bagaimana orang dewasa. Anak-anak juga bisa merasakan susah, misalnya karena kehilangan sesuatu yang menjadi kesayangannya, seperti binatang sayangannya atau lainnya. Pada saat seperti ini, orang tua sebaiknya dapat memahami psikologi anak, sehingga tidak menambah bebannya. Selanjutnya baik, yang selanjutnya adalah birrul walidain. Jadi birrul walidain terdiri dari kata birru dan al-walidain. Birru itu artinya kebijakan. Al-walidain artinya dua orang tua atau ibu dan bapak. Birrul walidain merupakan suatu istilah yang berasal langsung dari Nabi Muhammad SAW yang berarti berbuat kebijakan kepada kedua orang tua. Rasulullah juga mengatakan bahwa keridhoannya dan kemarahan Allah SWT berhubungan dengan keridhoan dan kemarahan kedua orang tua. Rasulullah SAW bersabda, keriduan Allah ada pada keriduan orang tua dan kemarahan Allah ada pada kemarahan orang tua. Lalu ada bentuk-bentuk birrul walidain. Yang pertama itu mengikuti keinginan dan saran orang tua. Jadi seorang anak itu wajib mengikuti segala keinginan kedua orang tua dengan catatan keinginan tersebut tidak bertentangan dengan agama Islam. Dan yang kedua itu ada menghormati dan memuliakan kedua orang tua. Banyak cara yang bisa dilakukan seorang anak untuk menunjukkan rasa hormat kepada kedua orang tua, antara lain memanggilnya dengan panggilan yang menunjukkan rasa hormat, berbicara kepadanya dengan cara lemah lembut, tidak mengucapkan kata-kata yang kasar, jika ingin keluar rumah, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada membantu kedua orang tua secara fisik dan materi. Seseorang dapat membantu kedua orang tua baik sebelum berkeluarga dan belum berpenghasilan maupun apabila anak tersebut sudah berkeluarga ataupun berpenghasilan. Misalnya seperti jika seorang anak belum berpenghasilan itu bisa membantu dengan cara fisik dan tenaga. Karena sedangkan jika si anak sudah berpenghasilan maka dapat membantunya dengan materi, uang atau energi. Yang keempat itu ada mendoakan kedua orang tua. Jadi seorang anak yang berbakti adalah dia yang selalu mendoakan kedua orang tua baik ketika orang tua masih hidup ataupun sudah di akhirat. Demikianlah Allah SWT dan Rasulnya menempatkan orang tua pada posisi yang sangat istimewa, sehingga berbuat baik kepada keduanya merupakan dan menempati posisi yang sangat mulia. Dan sebaliknya durhaka kepada salah satu atau keduanya juga menempati posisi yang sangat rendah. Secara khusus Allah mengingatkan betapa besar jasa dan perjuangan seorang ibu dalam mengandung, menyusui, merawat anaknya. Kemudian seorang ayah walaupun tidak ikut mengandung, tapi dia berperan besar dalam mencari nafkah
telah semuanya kepada Allah. Lalu ada 10 sifat berfungsi anak kepada orang tua. Yang pertama itu berinteraksi dengan kedua orang tua melalui cara yang baik. Anak haruslah berinteraksi yang baik kepada orang tua, jangan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sopan. Yang kedua itu berkata dengan keduanya secara ramah. Lembutkanlah suaramu ketika berbicara dengan orang tua, jangan sekali-kali meninggikan suara apalagi dengan cara membentak. Yang ketiga itu tawadu dan tidak sombong terhadap keduanya. Orang tua selalu mengusahakan anaknya mengenyam pendidikan bahkan lebih tinggi dari pendidikan orang tuanya. Namun jangan sampai setelah lulus kalau berhasil sang anak malah menjadi sombong. Yang keempat itu jika ada rezeki berikan keduanya hadiah. Jadi seperti memberi hadiah kecil berupa kertas sehingga membahagiakan orang tua. Yang kelima itu mendoakan kedua orang tua kita kebaikan akhirat dan juga dunia. Yang keenam mentaati keduanya dalam perkara-perkara selain maksiat. Yang ketujuh menjadi yang baik kemudian kemuliaan dan harga diri orang tua. Yang kedelapan berusaha untuk meningkatkan serta walaupun orang. Yang kesembilan tidak berbuat kasar kepada keduanya, dan yang kesepuluh jangan memohoni dan jangan bersalah kedua orang tua. Silaturahmi dengan kerabat. Istilah silaturahmi itu terdiri dari dua kata. Yang silah itu artinya hubungan atau sambungan, dan rahim itu peranakan. Istilah ini merupakan sebuah istilah dari hubungan baik dan kasih sayang antara sahabat karib kerabat yang asal-usulnya berasal dari satu rahim atau keluarga. Keluarga dalam konsep Islam bukanlah keluarga kecil yang hanya terdiri dari bapak, ibu, dan anak, tetapi adalah keluarga besar yang bisa terdiri dari 10 atau 12 keluarga yang saling mendukung seperti kakek, nenek, paman, bibi, dan sebagainya. Baik, silakan jika ada pertanyaan atau pengambilan lagi. Oke, baik. Terima kasih yang sudah presentasi ya. Nah, ini sudah mulai ada pertanyaan yang muncul, teman-teman. Ada dua penanya yang akan menanyakan, ada Mas Pipit dan juga ada Mas Romadoni. Kita persilakan terlebih dahulu untuk Mas Pipit terlebih dahulu, silakan mengajukan pertanyaan. Nanti kelas A dan kelas B secara bergantian menjawab pertanyaan. Silakan Mas Pipit dulu, mana? Mas Pipit. Oh, ini juga ada Mas Maman mengajukan tangan. Ada yang lain? Ada 4 ya. Ya, sekarang sesi pertanyaan. Silakan. Yang raise hand terlebih dahulu ya. Mas Pipit, silakan. Suaranya belum terdengar, Mas Pipit. Mas Pipit, silakan. Yang mau bertanya? Ya, silakan. Saya ingin bertanya untuk kelas A dan kelas B, tapi beda pertanyaan ini, Pak. Ya, silakan. Yang pertama untuk kelas A, apakah kekerasan di dalam keluarga dapat mempengaruhi alam seorang anak? Dan yang untuk kelas B, jelaskan mengapa seorang anak perlu memiliki akhlak yang baik dan berikan contoh akhlak seorang anak yang baik itu seperti apa? Oke. Baik. Sudah dicatat ya, teman-teman, pertanyaannya. Selanjutnya Mas Ramadhani Kokop. Ya, silakan.
durhaka kepada orang tua, apa jadinya sikap orang tua yang durhaka kepada anak? Mohon maaf Mas Romadoni, durhaka kepada anak itu dalam hal konteks apa? Kan situ tadi dijelaskan di luar itu pemahaman mungkin bisa dijelaskan secara konteks pemahaman remaja antara teman-teman yang dijelaskan tentang durhakanya orang tua kepada anak. Kan situ tadi dijelaskan akhlak apa saja yang diberikan, apa jadinya jika orang tua yang durhaka kepada anak. Oke, baik, saya kira sudah jelas. Selanjutnya Mas Maman Fauzi, silakan. Bagaimana seorang anak itu berbakti kepada orang tua yang sudah berpisah. Terus untuk kelas B, bagaimana cara orang tua itu menanamkan akhlak yang baik kepada anak-anaknya. Baik, sudah ya, dicatat. Dua penanya terakhir. Oke, lanjut Mas Iqbal Manaf. Nanti dilanjut Mas Dito. Mas Iqbal dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya cuma tanya yang kelas aja. Pertanyaan saya, kan di dalam hubungan keluarga ya pasti ada ups and downs-nya, ada hubungan baik dan hubungan kadang hubungan itu baik kadang berenggang. Nah, dalam misalnya ada nggak jangka waktu berapa lama itu memperbaiki hubungan, atau misalnya dalam hubungan yang buruk berapa lama boleh kita ada hubungan buruk terhadap keluarga. Oke. Baik, terakhir dari Mas Dito Wijayatno. Oke, silakan Mas Dito. Ya, baik Pak. Pertanyaan saya untuk kelas B ya. Mengapa dalam sebuah keluarga harus dilandaskan pada akhlak? Terima kasih. Oke, baik. Saya kira itu dulu pertanyaannya. Nanti kalau masih ada waktu baru kita buka termin pertanyaan kembali. Kami persilakan untuk kelas A dan kelas B kuliah akhlak dengan tema akhlak pada keluarga. Untuk mempersiapkan jawabannya, saya akan menyampaikan berapa menit sebagai garis besar betapa pentingnya akhlak kepada keluarga. Oke, baik. Kami persilakan untuk yang presentasi untuk menyiapkan jawabannya. Teman-teman mahasiswa sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah ini kuliah akhlak ini luar biasa, pertanyaan banyak juga ya hari ini ya. Jadi ada beberapa teman-teman yang hadir itu memberikan pertanyaan. Nah, secara ringkas teman-teman ada sebuah pertanyaan, kenapa kita perlu berakhlak kepada keluarga kita? Ini sangat penting sekali teman-teman sekalian ya. Karena keluarga itu sebuah circle ya, lingkungan yang membentuk kita pertama kali. Ya, yang membentuk kita pertama kali. Baru di luar itu adanya lingkungan. Ada teman, ya, kemudian masyarakat, pendidikan. Nah, itu setelah dari keluarga. Nah, ketika keluarga itu bisa menjadi sebuah tempat sebagai aplikasi dan ekspresi dalam sebuah akhlak, maka akhlak yang lainnya itu akan mengikuti. Lalu ada pertanyaan, apakah akhlak kepada Allah juga akan terpengaruh oleh akhlak kepada keluarga? Betul. Apabila keluarga itu terjalin akhlak yang baik antara satu anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lain, maka secara otomatis kalau kita berbicara akhlak kepada Allah, orang tua menjadi contohnya. Ya kan? Kita berbicara akhlak kepada Rasulullah, orang tua lah yang menjadi contohnya. Kita berbicara akhlak kepada teman, akhlak kepada guru, cara menuntut ilmu, orang tua lah menjadi contohnya. Jadi memang akhlak kepada keluarga ini sangat penting sekali. Bagaimana hubungan antara anggota keluarga di dalam sebuah keluarga itu berjalan dengan baik. Akhlak orang tua ya, dimulai dari seorang istri kepada suami, itu akan mempengaruhi akhlak anak kepada salah satu dari pasangan itu. Ya.
kemudian nanti akhlak anak kepada orang tua, begitu juga bagaimana seharusnya sikap orang tua kepada anak. Ini saling mengikat, teman-teman sekalian. Apalagi dalam Islam, kalau kita selaku anak yang akan memberikan jalan mudah dalam kehidupan kita itu tergantung bagaimana ridho orang tua. Ridho Allah fi ridho walidain. Jadi ridho Allah itu tergantung kepada ridhonya kedua orang tua. Tetapi muncul pertanyaan di kalangan anak muda itu, bagaimana Pak kalau orang tuanya saja tidak berakhlak, kan begitu ya? Bagaimana anak bisa berakhlak yang baik kepada orang tua? Kan ada tuh Pak orang tua nggak ngurus anaknya dengan baik, ya kan? Dan lain sebagainya, sehingga anak itu merasa saya ini anaknya siapa, kan begitu. Bahkan orang tua tidak mencontohkan. Nah inilah betapa sangat pentingnya sebenarnya dalam keluarga itu ada akhlaknya. Bagaimana hubungan satu anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lain. Nah, disinilah kita akan berdiskusi, teman-teman sekalian, betapa banyak kehidupan orang, psikologis seseorang itu dipengaruhi bagaimana kehidupan di keluarganya. Oke, itu sebagai pemantik ya bagi teman-teman semuanya. Namun yang jelas ridho Allah fi ridho walidain itu menjadi patokan utama kita semua sebagai seorang anak. Maka kesuksesan itu tergantung dari ridhonya orang tua. Jangan pernah kita merasa sukses, merasa lebih baik daripada orang tua. Karena ridho orang tua itu adalah ridhonya Allah kepada kita. Kalau orang tua saja sudah tidak ridho, apalagi orang tua dengan tidak ridho kepada kita, Allah pun tidak akan ridho kepada kita. Kita tidak usah berbicara ridho teman kita dengan kita, ridho guru kita dengan kita. Mulai berawal semua dari orang tua. Oke, apakah yang lain sudah menyiapkan jawabannya? Silakan. Ya, siapa dulu mau menjawab? Terima kasih.